Pak, ada yang kurang di sini, Pak. Kalau kubu sebelah kan PCIe 4. Hampir semua PCIe 4, mulai penyimpanan, prosesor, VGA, PCI, semua PCIe 4. Kalau di Nvidia ini RTX 3000, 30, 60, 70, 80, 90 masih PCIe 3, Pak. Menurut Bapak, worth it gak sih RTX 3000 yang baru launching sini kok tetap pakai PCIe 3, Pak? Ya sekarang gini, PCIe 4 itu ini fungsinya apa? Gaming, menampilkan display. Menampilkan display. Pertanyaan saya, untuk PCIe 4 itu bisa sampai 450 Hz. Ada nggak monitornya? Oh, PCIe 4 itu bisa sampai 400, 450. Dengan gampang. Karena bandwidth-nya dapat, Pak. 32 GB per second. Makanya untuk PCIe 4 graphic card yang sedang diselidiki oleh Tante, ya, itu dia nanti mensyaratkan 2 kabel, Pak. Gitu loh. Dan dia sedang bekerja sama dengan salah satu vendor monitor yang cukup besar. Itu keluarnya 2, Pak. Baru bisa masuk. Itu benar-benar speed 400 sampai 4K 450. Oke. Lah terus sampean worth it enggak, Pak? Zaman sekarang, tahun sekarang sudah ada PCIe 4, ini masih PCIe 3, Pak. Nggak ada masalah. Alasannya, Pak? Karena gini, PCIe 4 sekarang ini itu masih hanya berguna untuk transfer data media penyimpanan. Contohnya NVMe. Ya, NVMe itu istilahnya dia menyimpan langsung di direct dengan PCIe. Jadi dia bisa baca tulisnya lebih cepat. Oh, tapi kalau untuk grafis, untuk tampilan display belum. Mau bikin grafis yang sekenceng apa peluru, tapi monitormu nggak sanggup, ya percuma, Pak. Dan nggak ada lagi. Dan belum ada. Oh. Belum ada karena apa? Teknologi displaying bits di layar itu, entah itu IPS atau OLED, AMOLED, apa segala macam, ya itu istilahnya itu memang belum bisa begitu. Jadi kecepatan dia flipping itu sampai sekarang itu cuma 240. Itu pun nggak bisa terus menerus. Maksimal 300. Maksimal teoritis 300 dan kebanyakan larinya ya 144, 160 Hertz gitu loh. Itu jadi memang paling nggak 3-4 tahun ke depan ini memang untuk grafis itu memang PCIe 3. Media penyimpanan bisa memanfaatkan PCIe 4. Oh, kenapa motherboard kayak Asus Maximus yang itu Z470 itu bisa sampai PCIe 4? Iya. Tapi untuk cardnya masih 3, Pak. Iya, karena dia itu kan backward compatibility. Jadi kita taruh peripheral yang PCIe 3 di slotnya PCIe 4 tetap jalan, Pak. Tapi walaupun dia jalan dengan standar PCIe 3. Ikut yang rendah. PCIe 3 untuk graphic card masih cukup, Pak. Masih worth it untuk saat ini. Gitu. Tapi kalau sudah nanti ada masanya akan datang, benar-benar sudah ada satu sistem display baru, kan berkembang terus nih, Pak. Tempo hari IPS itu benar-benar wah, 5-10 tahun yang lalu wah, dikenalkan oleh Apple, iPad-nya itu semua sekarang IPS banyak. Sampai handphone juga. Iya, tapi IPS itu lambat. Gitu loh. Nah, mereka sekarang mencoba kualitas tampilan bagus tapi lambat. Ya, makanya paling tinggi 120, Pak. Belum ada gunanya, belum berfungsi optimal. Adapun yang pakai 2 kabel tadi itu, iya, Pak, itu masih dirancang. pengembangan, masih di study gitu loh. Jadi PCIe 4 ini untuk saat ini, waduh, banyak rokokan. Enggak. Ada debu. Jadi, Pak, ya PCIe 4 ini memang untuk saat ini, tahun-tahun ini lah 2021, 2022 itu masih optimal di media penyimpanan. Betul. Kalau untuk grafika oke lah, makanya di game atau di apa, di render software itu bedanya tipis banget. Tipis. Biarpun 16 GB per second sama 32 GB per second. Hasilnya tipis karena yang terima nggak bisa, Pak. Yang terima nggak bisa. Iya. Jadi ini kenceng semua, monitornya nggak terima. Monitornya ngerem. Jangan cepet-cepet, gua susah nih. Biarpun dikasih menu jasing, Pak. Ya, jasing itu kan sebenarnya ada koordinasi antara frame. Ya, meripit frame. Iya, menyisipkan frame. Ya,
supaya nggak ada jeda ya, jeda itu jigsing gitu ya. Tapi sebenarnya gini, monitor ini yang ngasih tahu sama komputer ya lewat komunikasi di HDMI dan atau graphic card, bos gua nih nggak kuat nih, jangan kenceng-kenceng, gua belum kuat nih, dilambatin. Dilambatin, oh Pak. iya gitu. Paham. Makanya kenapa waktu temporary saya bilang kabel kenapa penting. Contohnya saya pakai 34, apa sih kodenya yang 34 inch Asus Strix ya. Iya, yang ada logo belakangnya. Iya, yang pakai logo itu ya 4K loh, 34 inch ya. Itu saya bermain di 120 Hz setelah ganti kabel. Kabel bawaannya Asus nggak kuat. Saya harus pakai kabel yang Monster. Nggak sampai Monster lah, separuhnya harganya. Itu baru bisa 120. Kalau saya bawa kabel bawaannya Asus, saya pakai 3090 loh. Asus juga. Tapi kabelnya nggak kuat, Pak. Keluarnya padahal maksimum, bawaan Asus itu, Pak. Iya, bawaannya itu hanya maksimum 60 Hz. Tapi kalau orang melihat, kalau misalkan saya orang awam ini, Pak. Iya. Saya habis beli. Ya udah, saya sudah makan dengan brand, Pak. Oh, 144 Hz. Oh, 240 Hz gitu, Pak. Ya sudah, dia percaya nih. Biasanya ditulis up to. Jadi misalnya masuk di Nvidia panel ya, itu kan ada berapa hertznya. Ya, frekuensinya berapa hertz. Itu kalau kita punya kabel yang nggak kuat ya, frekuensinya turun ya. Turun, Pak. Dia nurunin itu interlacing. Oh iya. Gitu. Okay. Saya ganti kabel dengan merek tertentu yang harganya hampir ya lumayan 500. Lah, ya 500-an. Baru 120 Hz IPS 4K keluar semua dengan maksimal. Keluar dan stabil. 500.000 kabelnya, Bro. Iya. Jadi intinya itu PCIe 3, kenapa kok Nvidia tetap mengeluarkan PCIe 3 tidak berubah ke PCIe 4? Karena itu tadi, pertama faktor monitor yang belum mendukung. Belum ada. Karena 32 GB per second itu kenceng banget. Bisa sampai luber di monitor. Luber, 400 sampai 500 Hz. Yeah. Jadi belum ada teknologi itu. Dan menurut Nvidia juga jalan di 200 fps sama 300 fps, 400 fps sudah ada beda. Kasat matanya sudah tidak ada. Tapi vendor-vendor sudah menyiapkan, intinya kayak di penyimpanan sudah PCIe 4, terus di prosesor habis ini PCIe 4, Pak, berarti, Pak, ya? Enggak, prosesor itu kalau AMD memang kok ngomong merek ya. Ya, tetangga jauh di sana ya. Itu memang sudah dari awal itu memang dedicated dan dia ingin mengejar PCIe 4. Kalau Intel nanti, Pak? Intel tuh katanya mungkin baru generasi 11, Pak. Generasi 11. Jadi generasi ke awalnya si tetangga jauh di sana itu sudah mulai memikirkan PCIe 4 itu waktu Intel itu generasi 4. Generasi 3 Jadi mereka sudah riset lama, Pak, ya? Sudah cukup lama. Generasi 4 Intel itu sana itu sudah mikirkan pingin ke Gen 4 ya, Pak? Iya, karena gini, di komputer itu bottleneck itu sebenarnya memori. Saat ini memori dan media penyimpanan. Media penyimpanan ada yang sifatnya statik, itu NVMe atau SATA atau ya NVMe itu direct to control CPU. Tapi lewat SATA itu lewat control SATA itu kecil, Pak, gitu loh. Itu jadul, Pak, SATA itu SATA itu jadul. Ini yang akan berkembang karena hard disk mechanical itu akan hilang, berganti dengan SSD dan SSD itu makin cepat, Pak. Jadi yang namanya SATA sekarang itu SATA 3 itu akan menjadi SATA 4. Jadi sekarang itu fokus itu pengembangan di industri komputer itu ada SATA generasi baru, PCIe generasi baru. Jadi mereka coba menyeimbangkan kemampuan masing-masing komponen. Selama ini bottleneck itu memori dan media penyimpanan. Kalau media tampilan, display, mata manusia di atas 150 Hz sudah nggak bisa lihat bedanya. Nggak kelihatan, Pak. Udah nggak bisa, kecuali kalau kita main di 30 Hz dengan 60 Hz kelihatan sekali bedanya. Tapi kalau sudah 150, 160, itu mata manusia udah nggak mampu melihat
perbedaan kecepatan itu. Daya tangkap retina kita itu nggak secepat itu, Pak. Gitu loh. Makanya harus ada slow motion. Nah, makanya kenapa kadang-kadang di-slow-kan gitu. Karena kadang-kadang pergerakannya jadi aneh, kaku kalau lari. Tok, beloknya kayak patah begitu. Itu terlalu cepat, Pak. Nggak alami. Kalau Anda percaya misalnya main di Call of Duty, lari, Pak. Anda set di 144, dengan lari Anda set di taruhlah 120. Itu larinya dia itu jauh lebih alami di 120, Pak. Di 144 itu kayak orang mabuk yang patah-patah gitu loh, Pak. Tapi kasat mata tetap, Pak, ya. Benar gitu. Jadi mereka nanti ke depannya itu, kalau menurut pandangan saya, komputer itu, industri komputer akan memfokuskan di media penyimpanan. Ini yang dalam waktu dekat. Makanya kenapa PCI 4 itu dihajar pertama, itu nanti akan juga ditopang oleh SATA yang baru. Yang minimum, kalau sekarang kan 500, minimum 6 kali lipat atau 7 kali lipat. Karena sudah beralih ke SSD. Mechanical drive itu praktis sudah tidak akan hilang dengan waktu, kecuali media yang memang storage. Jadi hard disk itu yang ukurannya 20 tera, 10 tera. Jadi istilahnya dia sebagai archiving, bukan sebagai baca tulis. Dia hanya nyimpen, ditulis saja, nyimpen, backup atau apa. Itu gitu. Oke lah kalau itu ya. Itu oke. Tapi kalau sudah kita memang program kita, data kita itu bolak-balik baca tulis, ya hard disk mechanical terlambat, Pak. Pak, ini aku lihat di Gamer Nexus tuh, Pak, ya. Iya. Itu kan dia di email. Itu teman saya tuh, Pak. Masa, Pak? Iya, kenal saya. Sering email-emailan, Pak. Gamer Nexus temannya ini, coy. Sadis, coy. Jadi ya itu di email sama Nvidia. Iya. Kita lagi ngembangin, lagi bertemu dengan Intel untuk bekerja sama lah, Pak. Iya. Untuk niru teknologi sebelah. Iya. Itu niru teknologi sebelah apa gimana sebenarnya, Pak? Sebenarnya itu teknologi, ya saya jujur itu SAM. SAM itu bukan teknologi baru. Karena SAM itu sebenarnya dulu sudah pernah dicoba dengan namanya VL bus. Jadi membuat satu bus yang speed tinggi 133 MHz waktu itu, di mana direct itu udah mirip seperti PCIe. Itu sebelum PCI keluar loh itu. Sebelum PCI keluar, Pak? Belum. Khusus untuk graphic card. Zaman Mbah berarti, Pak? Iya, zaman masih pakai 3D-FX Voodoo. Aduh, apa itu? Aduh, Pak, belum yang keluar, Pak, prosesornya pakai SIS gitu loh, Pak, atau pakai ITI gitu loh, Pak. Dulu ngetop banget kan, dan Radeon itu ingat. Oh, ATI itu produknya ATI, teman. ATI-nya mati, diambil alih sama AMD. Oh, jadi dulu itu sebenarnya sudah ada teknologi SAM, Pak, ya? Sudah. Itu bukan teknologi baru, Pak. Hanya keterbatasan dari material, keterbatasan teknologi untuk mengaplikasikan itu baru sekarang bisa disempurnakan. Gitu loh, Pak. Lah, Nvidia ini sekarang lagi bekerja sama dengan Intel, Pak, Ya. untuk meningkatkan kerjasama tadi antara GPU sama CPU. Ya, kalau saya sih bilang sebaiknya Nvidia juga bekerja sama dengan tetangga sebelah. Kok bisa, Pak? Ya, marketnya terbuka, Pak. Bisa saja dia membuat dari foundernya dari tetangga sebelah. Improvement. Oh, jadi dia bisa jalan dua sisi, Pak? Iya dong, Pak. Di Intel bisa, di AMD bisa. Istilah marketing kantong kiri, kantong kanan. Oh iya. Gitu. Bisa juga seperti itu, Pak, Nvidia, Iya bisa, Pak? itu bagus, Pak. Bisa saja, kenapa tidak? Jangan heran, Pak. Yang berantem tuh sales, bosnya tuh minum bir bareng-bareng, Pak. Main golf sama-sama. Iya. Anak buahnya yang berantem. Anak buahnya yang berantem di market gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itu making a good product with a good business is very good for everybody. Prinsipnya itu. You understand? Yes. Begitu. VGA founder sama VGA non founder, apa perbedaannya, Pak? Founder itu desain standar dari Bawaan produsennya. Ya, jadi standar yang mereka bikin prototype dan itu yang
Jadi mereka bikin prototype, kemudian juga dibikin versi komersialnya, tapi nggak banyak, terbatas. Dan mereka menurut si founder itu adalah yang terbaik sebagai referensi. Makanya reference. Iya, reference atau founder ya. Jadi nanti pihak-pihak yang OEM-nya misalnya seperti Asus atau Merek yang lain. Manu atau apalagi yang lain-lainnya, Nogo ya, cap naga, cap burung gitu ya. Itu mereka kan menggunakan founder dan istilahnya technical spec yang sama. Hanya mereka tuh memberikan kebanyakan adalah improvement dari segi desain pendinginan, kosmetik kayak RGB, penampilan segala macam, mungkin fan-nya 2 menjadi 3. Tapi kalau sampean sendiri, Pak? Kalau saya pribadi, ya founder dong, Pak. Founder, Pak ya? Asli dari produsen loh. Oh, kenapa kok pilih founder, Pak? Ya contohnya saya beli Mercedes-Benz itu bikinan Mercedes-Benz di Jerman, bukan di mana gitu loh, bukan di negara mana. Kelebihannya yang paling gampang orang-orang paham, Pak, apa, Pak? Founder itu sudah diperhitungkan desainnya. Desainnya sudah diperhitungkan? Sudah diperhitungkan. Airflow-nya diperhitungkan berarti, Pak? Diperhitungkan betul-betul. Contohnya, Pak? Ya ini contohnya ya, misalnya seperti ini Titan ya, misalnya founder juga sama, mirip-mirip. Itu dia kelihatan lebih kecil. Fan 1. Kemudian lihat ya foundernya seri 30, fan-nya 2 paling, enggak 3 ya. Tertutup rapat, lebih kecil segala macam, ya lebih pendek segala macam. Tapi kok dingin? Oh iya. Beda, Pak. Kenapa, Pak, Jadi bodinya, betul-betul Pak? dia punya head dissipation-nya itu jauh lebih bagus, misalnya seperti ini. Ya, ini kan kita pasang ya, pasang begini. Ini ya, kita pasang gitu. Oke, dia punya apa tuh? Pasang seperti ini ya, misalnya. Ini ada angin masuk dari sini, dari luar, fresh air, dan dia keluar di belakang. Hanya itu tempat keluarnya. Kalau ini kan nyebar, Pak. Betul, nyebar. Tapi ingat, bahan pembuatnya beda, Pak. Ini pada nyebar kanan kiri, depan atas. Betul. Tapi bahan heatsingnya beda, Pak. Apa ini heatsingnya, Pak? Aluminium. Kalau yang ini? Copper. Oh, itu bro, kenapa founder itu mahal dan langka dan diproduksi sedikit? Karena bahan bakunya itu mahal, pakai copper composite. Jadi seperti MacBook yang bahannya dari magnesium sama laptop Intel yang bahannya dari plastik. Iya. Beda bro, kenapa MacBook mahal? Karena bodinya juga mengeluarkan panas. Iya. Ini sama aja dengan MacBook, bodinya juga mengeluarkan panas. Iya, nggak usah tebel-tebel. MacBook kan tipis, Pak. Iya ya. Gitu loh, ya. Jadi ini memang mendesain founder itu betul-betul dari si perancangnya. Jadi kalau ini boleh bilang, kalau orang bilang tuh sudah dimodif. Gitu. Tapi juga nggak jelek-jelek lah, Pak. Wah, nggak, Pak. Jadi bukannya jelek, tapi masing-masing kan ingin juga memberi identitas. Misalnya cap naga begini, cap panuk begini, capnya apa tuh? Asus. Mata melotot ya. Satu. Itu Asus ya, misalnya juga identitasnya jelas. Gitu, Pak. Ya, kan? Biar jelas identitasnya. Iya. Tapi kalau segi performa ya asli Nvidia sama, itu ya. Iya. Makanya kenapa misalnya contohnya Asus tuh ngeluarin atau cap lainnya ngeluarin itu kan bisa macam-macam, Pak, walaupun sama-sama 20 atau 3080. Ada yang tipe ini, ada X, ada Extreme, ada ini, ada Eagle, ada apa, itu kan ada perbedaan, Pak. Iya, biar begitu. Ada yang lebih murah jualnya, Pak ya, marketing. Sebenarnya mereka mengeluarkan versi 1 gini juga nggak masalah sebenarnya. Ya, cuma dibagi-bagi sama itu, Pak ya. Tapi gini, Pak, kalau misalnya ya anggap saja, ini jujur aja, anggap saja semua produsen, entah itu semuanya ini ya, saya boleh katakan 4 besar ya, termasuk yang ada sayapnya, ya, itu membuat persis seperti founder, ya, misalnya, terus apa bedanya buat mereka? Iya, nggak laku, Pak. Susah, Pak. Kalau aku beli brand A, bedanya apa? Brand B, bedanya apa? Karena semua sama. Iya. Jadi ada satu identity, ada satu perbedaan walaupun sedikit, misalnya
fan 3 itu diklaim dia panas lebih bagus, pengendalian panas lebih bagus dengan cara yang lebih murah. Jadi iya. Dengan cara yang lebih murah. Ya. Tapi ini terpaksa harus 3 fan untuk mendapat hasil seperti ini gitu loh Pak. Iya, gitu bro. Itu perbedaan founder dan non founder. Detailnya itu seperti ini bro. Ya, jangan tergila-gila dengan hanya semata-mata mengejar FPS. Karena FPS itu dibentuk dari sekian banyak urusan di dalam komputer. Nah, ini apa aja Pak? Ya macam-macam Pak. Jadi misalnya kenapa bisa FPS tinggi itu kan kita urutannya Pak. Kembali lagi ke cara kerjanya komputer. Oke. Komputer tuh ngapain sih sebenarnya? Itu pertanyaan yang sangat mendasar ya dari orang-orang. Ini komputer saya ini ngapain aja sih? Iya. Saya pencet tombol terus dia bisa main game GTA, main Battlefield atau gimana itu, atau apa tuh Far Cry atau apa, dulu saya bilangnya Far Cry, memang sengaja. Orang boleh ngomong Far Cry. Memang sengaja, gitu, untuk mancing aja gitu. Pasti ada protes. Terus Pak? Iya kan? Jadi sebenarnya begini, tadi saya katakan satu keseimbangan. Jadi mereka punya powernya itu masing-masing, kekuatan komponen tuh, kemampuan komponen tuh sama, seimbang. Jadi jangan ada percuma, nggak ada satu komponen jagoan tapi yang lainnya nggak ini percuma. Yang jagoan nggak bisa termanfaatkan, padahal harganya lebih mahal. Jadi kenapa begitu? Misalnya gini, kita begitu nyalakan PC komputer on, lampu nyala. Itu komputer tuh ngapain sih? Mikir Pak. Hah? Mikir dulu. Pernah nggak terpikir? Pernah Pak, saya juga gitu. Gadget ini ngapain sih dulu? Terjadi di semua komponen itu. Jadi sebenarnya analoginya itu gini Pak, itu dari begitu kita gadget itu yang pertama aktif itu BIOS. Jadi basic input, itu yang pertama hidup. BIOS itu kemudian dia langsung mengorganisir seluruh variabel, dia langsung mencatat dia punya komponen apa saja, kemudian dia punya table list, ya itu harus diterjemahkan sehingga komponen itu bisa bekerja di set sesuai dengan keseimbangan di BIOS itu. Bingung toh? Bingung nggak? Masih paham Pak ini? Masih paham. Nah, jadi komponen mulai dari memori, dari CPU, dari mungkin NVMe, dari hard disk, dari PSU, itu sampai semua dilihat Pak. Gitu. Jadi ini namanya POST. Jadi POST gitu, jadi dia pemeriksaan awal dari cetek BIOS, meriksa awal komponen yang nancep di dalam motherboard. Iya betul, dia meriksa, kemudian dia baru melakukan organisasi untuk membaca low level programming entry. Low level programming entry Itu bacanya di MBR atau master boot record. Oh, MBR itu Pak? Iya, itu kalau Anda partisi install Windows misalnya, itu ada MBR, itu ada master boot record. Nah, di situ dia mulai menginisialkan, mengambil alih fungsi BIOS itu supaya memasukkan program itu ke dalam memori, diolah prosesor, dibalikin ke memori, dan sebagian dikeluarkan di layar. Anda lihat itu windownya muter-muter gitu. Oh iya gitu, Pak, gitu loh. Jadi prinsipnya seperti itu sampai keluar itu username-nya siapa, ada gambar mungkin pantai yang ada karangnya itu, gitu loh. Ada Blackpink. Itu baru siap begitu loh Pak. Oke Pak, tadi itu kan BIOS, ceklik nyala langsung masuk. Sekarang kalau sistemnya gimana Pak? Ya, nanti kalau sudah low level programming itu terinitiate, dia langsung membaca paling nggak 512 bit untuk mengakses di hard disk atau NVMe. Itu addressable dari FAT-nya. Atau FAT atau NFS itu sama lah ya. Nah, itu baru dia akan membaca di MBR atau master boot record-nya. Master boot record-nya. Nah, itu mulai diambil alih kerjanya BIOS itu. Ya, jadi BIOS itu ya dia mencetuskan supaya ini kerja, nyuruh gantian. Begitu dia sudah mulai MBR itu jalan, semua di load ke dalam memori. Nah, itu addressable dari memori itu akan di shifting ke prosesor. Ini titik entry point di prosesor itu di mana gitu. Paham nggak?
Lanjut Pak. Oke, ya, terus ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu akan di loading terus, sekaligus juga registernya digeser, sehingga apa tuh dalam memori itu tertata rapi. Sudah rapi baru kita masukkan ke prosesor, diolah di situ sesuai dengan perintahnya. Misalnya dia kan pakai bahasa binary gitu ya low level language-nya gitu ya. Kemudian dari prosesor itu diterjemahkan lagi ke dalam VGA, dan VGA masukkan ke layar. Prinsipnya seperti itu, begitu terus. Nah, di situ si VGA ini punya dua fungsi. Dia sebagai istilahnya namanya exposing static graphic. Itu kalau Anda lihat Windows lagi booting, yang itu gambar diam, terus misalnya gambar pantai atau kembang atau apa ya. Insert login. Benar, login segala macam itu dari prosesor. Itu semua input kita dari keyboard itu akan dikembalikan prosesor untuk dilihat dengan si catatan yang ada di apa tuh MBR tadi, itu di Windowsnya itu. Begitu terus, jadi loginnya namanya ditemukan apa enggak. Sekaligus juga pada waktu itu dia mengaktifkan LAN atau WiFi, gitu. Jadi dia ngecek yang statik sama yang simpel-simpel. Betul. Ya. Nanti ada lagi namanya program komputer ada juga yang dinamis kan? Dinamis. Jadi Anda ingat gak zaman Anda muda itu kan suka mengumpulkan gambar-gambar indah tuh Pak? Oh iya, zamannya DOS Pak ya ini Pak ya. Iya, zaman DOS gitu ya. JAV zaman dulu Pak yang masuk di 3,5 in. Ya, atau 5/4 Pak. Iya. Ya. Nah itu gambar itu kan kalau Anda load, itu kan bertahap. Ya, dari bit ke atas turun Pak. Sampai indah semuanya akhirnya. Indah semua gitu kelihatannya. Prinsipnya masih seperti itu. Hanya saking cepatnya kita nggak bisa lihat lagi pergerakan tadi. Saking cepatnya teknologi itu, sekarang Pak ya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau di slow respon itu dari atas ke bawah. Iya, kalau kita slow motion ya sama Pak. Gitu loh. Ya, sama gitu. Jadi masih seperti itu Pak. Prinsip kerjanya gitu. Hanya karena dia punya kecepatan, dia punya jumlah memori yang lebih besar segala macam, jadi dia langsung jelap selesai gitu ya. Selesai, gambar indah keluar. Senang melihatnya. Stop nyala. Nah, sekarang balik lagi Pak. Kenapa kok Bapak memilih item-item tadi Pak? Ya, misalnya memori 8GB, tapi memori 8GB bukan sembarangan. Ya. Kita harus milih juga speknya. Oke, saya sih sarankan paling tidak minimum 3200. Biar seimbang dengan prosesornya. Karena 3200 dia punya latensinya itu secara sudah cukup baik. Ya, jadi kita sudah punya prosesor cepat, tapi latensinya rendah, jadi memorinya lambat, itu akan menjadi bottleneck. Bottleneck, jadi percuma. Prosesor i5, memorinya speednya tinggi, CL-nya rendah, percuma Pak ya? Percuma, ini udah kelar selesai, ini masih ngantri. Jadi harus seimbang Pak. Core banyak, thread banyak, memori speednya tinggi, core itu ya, latensinya rendah. Itu boleh dibilang seperti tukang jahit. Ya, saya punya 10 core. Itu berarti dalam prosesor itu saya punya perusahaan garment yang bikin kaos misalnya, itu ada 10 penjahit. Masing-masing punya ban berjalan itu 2 Pak. Thread. Itu ban berjalan yang digunakan untuk membawa bahan kaos yang mau dijahit, kemudian dan membawa bahan kaos yang sudah dijahit keluar. Itu yang kerja tukang jahitnya dalam prosesor. Nah, yang sudah dijahit-jahit ini itu dikumpulkan dalam RAM. Dalam urutan. Itu namanya bit register. Gitu. Jadi dia urutannya rapi, Pak. Ya, dirapikan di situ. Kemudian sama si prosesor itu, kontrol prosesor itu dia akan menyuruh si RAM-nya itu nanti siap-siap ya, kamu mau tak kirim semuanya ini ke VGA untuk ditampilkan di layar. Tapi ingat di situ ada namanya fungsi L1, L2, L3. Jadi bit 1 dari L3 itu akan menginstruksikan RAM supaya untuk keluarkan
bit pertamanya digeser supaya bisa keluar ke VGA. Udah nggak? Enggak. Lanjut Pak. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi ceritanya kan dulu kan kita pernah ngobrol bahwa L1, L2, L3 itu kan seperti antrian. Ya, loket lah. Ya, loketnya. Jadi ada di stasiun, loket-loket karcis kereta itu, ini pelatarannya Pak. Tempat orang yang masih belum mau ngantri, masih ngobrol sama saudaranya gitu loh ya. Menunggu, oh loketnya udah buka atau belum gitu. Itu sama Pak. Nah itu tapi yang di tempat parkir ini yang namanya RAM ini, tempat parkir motor segala macam itu juga sudah ada penghuninya. Nah ini sudah begitu yang di dalam pelataran ini masuk ke dalam, ini si kontrol bilang sama yang tukang parkir, weh masuk sini, ayo mulai ngantri dari sini gitu. Itu RAM yang berfungsi. Itu dari RAM dia fungsi situ. Gitu. Nah bagaimana di loket-loket stasiun kereta itu yang sama seperti analogi tukang jahit, gitu loh Pak. Jadi kapan dia beli tiket terus keluarnya lewat jalur mana? PCI. Itu kemudian dia masuk ke PCI. Oke, saya mau naik kereta, masuk ke peronnya apa? Lewat PCI. Masuk ke keretanya apa? VGA card. Kalau keretanya lambat, ya tampilannya lambat. Makanya butuh kereta kenceng ya kayak 30-60 ini minimal ya Pak ya. Gitu Pak. Untuk menampilkan gambar yang dinamis tadi. Itulah kenapa saya bilang setiap komponen itu harus punya kekuatan yang mirip lah. Core memori GPU itu harus seimbang. Percuma misalnya gini, kita pakai Core i3 tapi VGA-nya 3090 jalan Pak. Jalan. Tapi ngapain? Itu VGA-nya nganggur Pak. Karena nungguin dari i3-nya selesai dulu. Iya, karena otaknya cuma 4, habis gitu dia mikirnya gantian. Dan pelan. Iya, gitu loh. Iya. Jadi kita kalau ngomong speed itu bukan berarti kecepatan. Ingat ya, saya pernah ceritakan sedikit mengenai memori ya. Secara analogi sederhana, speed memory itu kita anggap itu jalan tol ya. Speed memory adalah kecepatan kendaraannya. Ya, latensi adalah jarak antar kendaraan. Mereka tuh sama kecepatannya Pak. Tapi berapa mobil atau berapa kendaraan yang lewat jalan tol per 1 jam itu, kalau jalurnya banyak, core-nya banyak, yang lewat bisa lebih banyak kan? Kecepatannya sekian, jadi jumlah kendaraan yang lewat dalam 1 jam misalnya lebih banyak. Itulah kenapa zaman sekarang itu multi core itu sudah penting, bukan single core. Single core tuh zaman dulu. Oh, single core itu zaman dulu Pak. Biarpun single core sampai 10 GHz itu nggak ada gunanya. Ya. Kenapa? Software sekarang itu sudah multi core. Multi core semua. Ditulis untuk multi core, memanfaatkan multi core. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini kan pakainya single core. Iya, program itu ditulis pertama kali waktu zamannya komputer masih paling core-nya 2. Yang satu untuk programming jalan, yang satu untuk controlling. Gitu. Contohnya mau tahu Counter Strike. Itu tahun berapa Pak? Lah, yang bikin Counter Strike itu apa mikir? Oh saya tulis ulang deh programnya. Males Pak. Udah laku kok. Tinggal bagusin ditambahin grafiknya, mapnya ditambah, tampang orangnya beda. Tapi secara prinsip dia masih bermain di single. Makanya kenapa dia CPU, FPS yang CPU base. Karena waktu dia terbit pertama, grafik card belum secanggih sekarang. Tapi coba Anda bandingkan dengan dengan terlah Wolfenstein. GTA 5 itu game reinkarnasi loh Pak. Iya, tapi dia berkembang sesuai. Jadi GTA itu ditulis ulang. Jadi kalau zamannya RTX 10 RTX 20 ya kayak gitu. RTX 3000 GTA akan mengikuti RTX 3000. Grafiknya akan meningkat lagi. Jadi nanti GTA 6 itu sudah benar-benar memanfaatkan 3000 series. Itu game CPU base itu Pak ya. Iya, benar-benar GPU dan CPU base barengan sekarang. Dua-duanya ya. Sekarang di game itu sebenarnya sudah tidak bisa secara tegas dibedakan CPU base atau GPU case. Dua-duanya berfungsi Pak. Core besar,
RAM besar, bukan RAM besar banget ya, pokoknya tetap speed, habis gitu memadai, full slot kalau bisa ya Pak ya, full slot 4444 8888 16 masuk ke PCI bebas, PCI 3, PCI 4 no problem, masuk ke GPU, keluarkan ke layar dengan kabel yang bagus, baru layarnya 144 Hz dengan maksimum 240 Hz, itu disebut stabil, tidak bottleneck, atau disebut keseimbangan. Ya, dan itu ciri khasnya adalah FPS-nya itu stabil Pak, naik turunnya itu 34. Ya, jadi enggak tadi misalnya kita main GTA 5 adalah yang medium ya, 120 turun ke 70, naik lagi 140 turun ke 110, itu enggak stabil Pak. Tapi kalau dia 122 turun ke 118, 123, 120, 119 naik lagi 122, itu stabil Pak. Memang nggak mungkin diem. Itu yang nggak bottleneck Pak ya. Itu nggak bottleneck. Itu yang keseragaman Pak ya. Nah makanya kenapa juga kaitannya dengan kenapa kok full slot. Ada yang bilang 2 kali ini segala macam begini-begini. Zaman sekarang sudah berbeda. Ada yang bilang begini, oh AMD itu kalau diisi 4 slot malah lambat. Ada loh. Aneh loh Pak. Loh enggak, memang benar. Kenapa? Karena game testnya itu belum mumpuni untuk dites dengan platform AMD. Oh. Gitu. Ingat, game-game sekarang ini, software-software desain grafis segala macam itu API-nya itu yang digunakan tuh API-nya Nvidia. Premiere. Nvidia bisa jalan di tetangga? Bisa. Tapi ya kagak banget, nggak stabil lah istilahnya gitu. Karena memang dia kuda base istilahnya gitu. Biarpun dia support merah atau hijau tetap basicnya source-nya itu kuda base. Sementara si kubu merah ini dia terpaksa dalam drivernya itu harus menerjemahkan instruction setnya kuda. Makanya dia kadang-kadang lagging Pak. Lagging itu dia mikir, iki aku disuruh ngapain nih? Iya. Kayak GTA itu nak tes drop itu Pak ya. Betul. Nah waktu drop itu dia lagi sibuk mikir. Aku ngapain ini ya? Praktikan di task manager waktu dia drop tuh CPU-nya langsung naik. Karena mikir Pak. Satu set instruction berikutnya itu saya harus ngapain tuh? Terjemahin dulu Pak. Kenapa? Beda konsepnya. Yang satu konsep kuda, yang satu konsepnya dari stream processor. Itu API-nya beda Pak. Jadi DLL itu bahasanya beda Pak, kode-kodenya beda. Makanya ada interpretasi gitu loh Pak. Itu ceritanya. Jos ya bro ya. Jadi, Jos ini. Jadi ini saya rekomendasikan reviewer terbaik se-Indonesia ini bro. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang sana jelek, yang sana jelek. Karena satu lagi yang faktor yang perlu harus dilihat. Yang istilahnya yang software benchmark ya itu masih 3D Mark Cinebench sampai 23 sudah mulai bisa ya yang baru ya 15-20. Kenapa kok begitu jalankan di tetangganya apa tuh di warungnya bisa ya itu kok ini nggak keluar GPU-nya karena memang nggak instruction setnya nggak ada karena kuda dia tuh dirancang untuk membaca kuda, compile program itu API yang ditempelkan. Jadi API itu program-program eksternal yang ditempelkan untuk fungsi-fungsi yang berjalan dalam program itu adalah kuda base. Bukan berarti software-software yang terkenal itu mendukung Nvidia, bukan karena pasarnya ini lebih banyak di dunia. Karena waktu software itu dibuat yang ada Nvidia. AMD belum kedengaran. AMD itu masih bermain dengan seri A-nya, dengan seri FX-nya, nggak dipandang mata. Oh itu PC kantoran, untuk staff aja lah bikin invoice gitu loh Pak. Anda kan ngalamin. Iya. Kalau orang yang senang dengan teknologi lari ke Intel. Untuk kantor sing murah meriah pakai AMD yang seri FX, seri A4, A3 gitu loh Pak, A2 gitu. Cukup. Yang cuma mainnya
Itu Office, ngeprint faktur, cuman itu doang. Oh, Ya kan? Iya. Dia nggak butuh macam-macam, nggak butuh processing yang tinggi segala macam. Tapi sekarang zaman sudah berubah, sudah bergeser. Jadi betul-betul sekarang CPU sendiri sebenarnya sudah didesain untuk istilahnya multi layer dari channel. Itu saling dukung, Pak. Makanya kok full slot ya Pak Full ya? slot itu sangat direkomendasikan. Anda coba saja Anda pakai Lumion full slot. Enteng kan? Enteng sekarang Pak. Memang betul Anda lihat Task Manager jumlah memori kok yang tadinya cuma 8 GB pakainya sekarang 14. Tapi akibatnya Pak lebih stabil. Itu satu. Kedua, program itu tidak perlu lagi menulis temporary file di disk, entah di NVMe atau SSD atau di hard disk. Masuk ke Ini yang bikin lambat. Nulis dulu di hard disk, nanti kalau perlu dibaca lagi. Itu kan butuh waktu, Pak. Makanya kenapa renderingnya jauh lebih ringan dan stabil, Pak. Kecepatan renderingnya sama terus. Itu waktu Anda isi 4 slot sama semua memorinya. Itu main di 64 lebih hebat Pak. Premiere di 64 tuh jos, atau 128 kalau berani. Itu benar-benar video 4K yang kira-kira 20 menit itu cuma 3 menit Pak. Iya, karena proses encoding itu prosesnya sama memori Pak. Betul. Proses editing itu larinya ke GPU. Betul. Nah itu. Jadi kita tuh waktu proses editing tuh lagi di GPU segala macam, tapi udah final projectnya dibuat itu udah urusannya Prosesor sama memori. Itu Pak. Jadi sekarang tuh sudah tidak relevan lagi kita ngomong tentang single core. Udah nggak ada yang pakai. Itu program jadul Pak. The future program always multi core. Oke. Tuh ngering Bro. Canggih ini Bro. Gitu. Jadi intinya gitu. Kenapa kok membahas 20 juta pakai prosesor tinggi, RAM itu dengan VGA seperti itu, penjelasannya panjangnya seperti ini Bro. Padahal cuma tanya itu loh saya Bro. Jawabnya ini jam berapa ini? Jam 4 pagi coy. Gila nggak ini? Ini sebenarnya buahnya yang saya cut Bro, karena bisa sampai 4 video beneran ini Bro. Waduh capek ini, cukup 2 episode aja ya Bro ya. Oke Pak Andre. Pak Andre udah, waduh pagi nih, jam 4 pagi ini. Hebat ini. Sampai habis 3 kopi Bro. Waduh, kopi nanti lagi, kalau kopi lagi. Oh gitu ya. Oke, siap. Nanti akan kita akan sering sama Pak Andre ini, yang saya ke tempatnya Pak Andre, apa Pak Andre ke tempat saya. Kita akan mulai sharing-sharing hal-hal komputer, bukan membahas hardware, bukan membahas merek, tapi tentang secara komputer ya Pak ya. Ya. Atau kita coba utak-atik PC jadul ya Pak ya. Nah kayak gitulah, ditunggu aja pokoknya. Dan kalau yang suka dengan Pak Andre, jangan lupa follow Instagramnya. Oke Bro, saya Deddy Kristiandan. Saya Andre. Salam teknologi. Ya, sip lah. Nah, kemudian dikembangkan lagi, memang ini yang membuat supaya channeling dari CPU ke graphic card itu bisa fleksibel sesuai kebutuhan. Ini namanya VLBus. Oh. Itulah standar cikal bakal PCI. teori SAM. Oh, lah iya Pak. Cikal bakal PCI ketemu GPU, ketemu prosesor. Dan SAM. Ide dari teknik SAM itu asalnya dari situ. Oh. Nah, sarananya menggunakan PCIe. Oh. Jadi dulu kemampuan prosesor nggak secanggih sekarang. Masih Pentium 1, Pentium